Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 evolusi akan menjelaskan tentang teori evolusi pra-Darwin. Berikut anggota kelompok 3 evolusi. Yang pertama yang akan menjelaskan yaitu Vina Yutasari, yang kedua Rodoto Jannah, yang ketiga Laisi Hayatul Al-Adawiyah, dan yang keempat Miftahur Rohmah. Lalu selanjutnya yang kelima adalah Daning Wulansari, dan yang terakhir adalah Inna fi Ramadhani Fase. Teori evolusi pra-Darwin yang pertama yaitu menurut pendapat Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Carolus Linnaeus merupakan seorang ahli botani Swedia, mencari keteraturan di dalam keanekaragaman kehidupan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Linnaeus merupakan bapak taksonomi, yaitu cabang biologi yang membahas penamaan dan pengelompokan bentuk kehidupan yang sangat beraneka ragam. Beliau mengembangkan sistem dua tata nama, yaitu binomial nomenklatur dalam menamai organisme menurut genus dan spesies. Penamaan cara ini masih tetap digunakan hingga saat ini. Linnaeus memakai suatu sistem untuk pengelompokan spesies yang saling mirip ke dalam suatu jenjang kategori yang semakin umum. Bagi Linnaeus, pengelompokan spesies yang mirip tidak mengimplikasikan adanya pertalian keluarga menurut garis evolusi. Akan tetapi, seabad kemudian, sistem taksonomi menurut Linnaeus ternyata menjadi titik fokus pendapat Darwin mengenai evolusi. Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya, dan manusia dimasukkan ke dalam kelompok kera. Kera sama dengan primata tidak berekor. Monyet sama dengan primata berekor. Linnaeus juga menyampaikan bahwa semua tanaman dan binatang yang hidup sekarang ini dahulu dengan serentak diciptakan di atas bumi oleh satu ciptaan saja. Yang kedua, mereka diciptakan dalam bentuk seperti yang tampak sekarang ini. Dan yang ketiga, tidak pernah ada tanaman-tanaman dan bintang-bintang dan binatang-binatang yang lain di bumi ini kecuali tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang hidup sampai sekarang. Oke, kemudian teori evolusi menurut Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang ahli biologi kebangsaan Prancis yang membuat suatu teori mengenai makhluk hidup yang sederhana dan modern. Dia memiliki suatu gagasan tentang use and uses dan menuliskannya dalam buku yang berjudul Philosophic. Lamarck mengatakan beberapa hal mengenai evolusi. Yang pertama yaitu lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui adaptasi lingkungan. Kemudian ciri sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Lalu organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan. Contoh dari evolusi ini adalah pada jerapah. Pada awalnya seluruh jerapah berlahir pendek, sementara daun-daun makanannya di pohon yang harus dijangkau karena letaknya yang tinggi. Kemudian karena menjangkau daun, leher jerapah semakin panjang sehingga jerapah generasi berikutnya semakin tinggi. Penyesuaian dan pewarisan hasil adaptasi ini berlanjut hingga jerapah masa kini berleher panjang. Lamarck dikenal sebagai penggagas suatu bentuk teori evolusi kehidupan yang kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Ia percaya akan adanya perubahan linier pada makhluk hidup dari bentuk tersederhana menuju bentuk yang lebih canggih. Walaupun demikian, ia mendasarkan pada pendapat yang telah berlaku sejak masa kuno yang menyatakan bahwa setiap spesies sudah ada sejak penciptaan kehidupan. Namun pemikiran ini bertentangan dengan banyak pendapat sarjana Prancis sezamannya yang lebih condong pada perkembangan spesies. Ketika itu dinyatakan bahwa spesies-spesies terbentuk dalam perkembangan proses kehidupan tidak langsung jadi begitu saja.
Semenjak Charles Darwin dan Alfred Wallace mengemukakan teori mereka, teori landmark sering kali disitir untuk menyanggah pendapat Darwinisme tentang seleksi alam. Pertentangan pemikiran ini baru tuntas setelah cabang ilmu genetika semakin dikenal orang pada abad ke-20. Yang ketiga adalah George Cuvier. George Cuvier seorang ahli anatomi tetapi sangat perhatian terhadap paleontologi atau ilmu mengenai fosil. Cuvier mendukung teori katastrofi yang menyatakan bahwa makhluk hidup setiap strata tidak ada hubungan kekerabatan karena setiap strata terbentuk akibat terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, atau kemarau yang panjang. Jika strata lenyap oleh bencana, muncul strata baru lengkap dengan makhluk hidup baru yang berpindah dari daerah lain. Dari temuan fosil di lembah Paris, Cuvier menyimpulkan bahwa batuan yang membentuk bumi ini tersusun berupa lapisan-lapisan. Kemudian, setiap strata dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang unik, berbeda strukturnya dengan makhluk penghuni strata lainnya. Cuvier yakin bahwa makhluk modern di lapisan bumi paling atas sangat berbeda dengan makhluk di strata tua di lapisan bawah. George Cuvier menyadari bahwa sejarah kehidupan terekam dalam sastra yang mengandung fosil, maka ia mencoba mendokumentasikan suksesi spesies-spesies yang terjadi di lembah Paris. Dia mencatat bahwa setiap stratum ditandai dengan satuan kelompok spesies fosil yang unik, dan semakin dalam stratum maka semakin berbeda flora dan fauna dari kehidupan modern. Teori evolusi Sir Charles Lyell pada tahun 1797 hingga 1875. Ia merupakan seorang ilmuwan berasal dari Skotlandia dan juga penulis buku berjudul Principles of Geology yang diterbitkan pada tahun 1830. Di dalam bukunya ia membahas tentang adanya evolusi geologi. Ia juga menyebutkan teori mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan juga perubahan iklim. Ia percaya bahwa organisme-organisme yang ada saat ini merupakan turunan hasil modifikasi spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Sedangkan permukaan bumi terbentuk oleh berlanjutnya proses vulkanisme, pengolakan, erosi, gelagasi, dan lain-lain melalui proses pertahapan dalam jangka waktu yang sangat lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Teori evolusi pra-Darwin yang kelima adalah teori evolusi Hugo de Vries. Seorang botanikus asal Belanda, dia adalah de Vries yang mengungkapkan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya mutasi. Mutasi adalah perubahan yang sempurna terhadap sifat dalam keturunannya, menurut Mawardi dan Hidayati 2009. De Vries telah memadukan antara teori gen dan teori Darwin sebagai berikut. Yang pertama, adanya organisme yang memiliki ciri pembawaan baru dan ini akan muncul dengan segera. Ciri pembawaan baru tersebut adalah hasil dari perubahan gen. Yang kedua, mutasi akan mengakibatkan organisme terpengaruh atau tidak oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari seleksi alam, suatu organisme dapat hidup lebih lama asalkan telah mengalami mutasi yang baik selama hidupnya. Yang keempat, dengan adanya mutasi yang dapat diturunkan, diharapkan akan meningkatnya spesies yang memiliki sifat baru. Yang kelima, bertambahnya spesies dengan perkembangan sifat baru dapat diturunkan melalui adanya mutasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori pra-Darwin yang terakhir, yaitu teori Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa populasi tidak mengalami evolusi. Frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam.
Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Frekuensi alel yang statis dalam suatu populasi dari generasi ke generasi mengasumsikan adanya perkawinan acak, tidak adanya mutasi, tidak adanya migrasi atau emigrasi, populasi yang besarnya tak terhingga, dan ketiadaan tekanan seleksi terhadap sifat-sifat tertentu. Adapun syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg, yaitu yang pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang kedua, perkawinan terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi. Yang keempat, sama besar. Yang kelima, tidak terjadi migrasi. Dan yang terakhir adalah jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.